Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari tim 3 kelas O ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada pemateri saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Judul PPT kami kelas kata frasa, klausa, diksi dalam bahasa Indonesia. A. Pengertian kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Adapun pengertian lain, kelas kata merupakan pengelompokan atau jenis kata dalam bahasa. Baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kelas kata sudah sangat lazim digunakan dan dipelajari dalam studi linguistik atau ilmu bahasa. B. Fungsi kelas kata. Kelas kata memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, melambangkan gagasan atau pikiran yang abstrak menjadi konkret. 2. Membentuk bermacam-macam struktur kalimat. 3. Memperjelas makna gagasan kalimat. 4. Membentuk saluran makna frase, klausa atau kalimat. 5. Membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Yang keenam, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi, yaitu antara lain pertama, berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Yang ketujuh, mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. C. Jenis-jenis pembagian kata. 1. Kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori, yakni 1. Verba dasar. Verba dasar merupakan verba yang tidak mengandung unsur afiksasi. Yang kedua, verba berakvis adalah kata kerja yang memiliki imbuhan baik prefiks atau kata depan, infiks atau sisipan, maupun sufiks atau akhiran. Yang ketiga, verba reduplikasi merupakan kata kerja yang memiliki sifat pengulangan pada kata kerjanya. Keempat, verba pembentukan majemuk merupakan kata kerja yang merupakan bentuk majemuk. D. Frasa. Frasa adalah salah satu istilah yang sering dibicarakan dalam kajian linguistik. Frasa merupakan satu linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa diartikan sebagai gabungan dua data atau lebih yang bersifat non-predikatif. E. Jenis frasa. 1. Frasa endosentris adalah frasa yang kedudukannya sejajar sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Frasa endosentris dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Frasa endosentris koordinatif, 2. Frasa endosentris atributif, 3. Frasa endosentris apositif. Yang kedua, frasa ekosentris merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsurnya. G. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa diartikan sebagai satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Terdapat komponen berupa frasa sebagai predikat, sedangkan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. H. Jenis klausa. A. Berdasarkan kelengkapan strukturnya. Klausa jenis ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Yang kedua, klausa tak lengkap memiliki unsur predikat dan tidak memiliki unsur subjek. I. Pengertian diksi. Dalam bahasa Indonesia, diksi berasal dari kata diksionari bahasa Inggris yang kata dasarnya
Dixen berarti perihal kata. Kraft 2010-22 sampai 23 mengemukakan bahwa istilah pilihan kata atau diksi sebenarnya bukan saja digunakan untuk masyarakat kata kaya yang dipakai untuk menggunakan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. J. Teknik pemilihan kata diksi. Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memiliki kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara cepat. Teknik pemilihan kata yang pertama memiliki kata-kata dalam bentuk baku, karena dalam bentuk bahasa Indonesia banyak yang ditemukan juga kata-kata yang tidak baku. Yang kedua, menghindari kata-kata yang termasuk jargon atau kroken atau slang, karena kata-kata tersebut tidak termasuk kata-kata baku kecuali sebagai data. Yang ketiga, menghindari permainan kata-kata di mana yang digunakan sebagai kata penghubung. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sesi selanjutnya tanya jawab. Bila ada pertanyaan dan usul saran dari teman-teman, saya persilakan. Minimal berapa pertanyaan? Minimal 2 pertanyaan. Saya dari kelas B mau bertanya. Jelaskan frasa verbal dan berikan contohnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari tim 1 kalau saya dari tim 1 kelas B ingin bertanya. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam sebuah kalimat? Mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam sebuah kalimat.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok tim 1. Pertanyaan, jelaskan frasa verba dan berikan contohnya. Frasa verba yaitu frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba dan ditandai dengan adanya afiks verba. Contohnya seperti kapal laut itu sudah berlayar. Ibu saya sedang Contoh yang pertama, kapal laut itu sudah berlayar. Contoh yang kedua, ibu saya sedang memasak. Terima kasih. Oke, saudari. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kedua dari tim 1. Pertanyaan, bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam sebuah kalimat? Untuk mengidentifikasi kata sesuai jenisnya, kita dapat memperhatikan